Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Kembali lagi di sini Pak Derian menjumpai kalian ya. Untuk kali ini akan membawakan materi yang beda ya. Bukan sejarah yang lama, tapi ini sejarah yang aktual ya. Itu berkaitan dengan kronologi alasan Putin dan situasi terkini Rusia gempur Ukraina. Situasi yang memanas yang dikhawatirkan akan menyulut terjadinya perang dunia ketiga. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Kita berdoa bersama-sama semoga dunia ini tetap aman, tetap sejahtera, tempat kita untuk memenuhi kehidupan ya. Hidup damai sejahtera bersama-sama seluruh umat di dunia ya. Demikian. Gedung-gedung di Kiev, Ukraina dibombardir pasukan Rusia. Diambil dari via Reuters, Ayu Barwajahenko, Jakarta, CNN Indonesia. Rusia membuktikan ancamannya ketika sang Presiden Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus pada tanggal 24 Februari tahun 2020 lalu. Tak berselang lama, jelang pernyataan Putin, ledakan demi ledakan terdengar di beberapa kota besar di Ukraina seperti Odessa, Mariupol, Kharkiv, hingga Kiev. Dua negara bertanah itu sedianya adalah sahabat ketika masih bernaung di dalam bendera Uni Soviet ya. Kita tahu dulu bahwa negara itu ya ada di bawah kekuasaan Soviet, bersama-sama menghadapi musuh utama mereka, yaitu negara-negara yang berhaluan liberal ya. Selama Perang Dingin mereka pun bersatu menghadapi rorongan negeri barat. Namun pada tahun 1991 bubarnya Uni Soviet membuat rakyat Ukraina melakukan referendum dan memutuskan pisah dari Rusia sebagai saudara tuanya, lalu menjadi negara yang merdeka sendiri. Ya, akibat adanya pembaruan yang dilakukan ya oleh Mikhail Gorbachev, yaitu dengan adanya Perestroika dan Glasnost, kemudian Uni Soviet runtuh, berdirilah negara-negara baru, antaranya adalah adanya Rusia, ada negara-negara lain ya, ada Tajikistan, Uzbekistan, ya, Georgia, ya, merupakan negara-negara bagian dari bekas jajahan Uni Soviet. Ya. Meski Presiden Rusia Boris Yeltsin saat itu merestui kemerdekaan Ukraina, kemudian ia membentuk Commonwealth of Independence atau CIS bersama Belarusia. Namun lambat laun Ukraina menuding bahwa CIS ini adalah bentuk lain dari perpanjangan tangan Rusia untuk ikut campur urusan negara-negara pecahan di Uni Soviet. Ketegangan itu berakhir pada bulan Mei 1997 ketika Rusia dan Ukraina duduk bersama untuk menandatangani perjanjian persahabatan. Kemudian Rusia resmi memegang sebagian besar kapal-kapal di Laut Hitam. Namun harus membayar sewa karena memakai pelabuhan Sevastopol. Awal mula ketegangan, situasi kedua negara sempat akur selama lebih dari 1 dekade. Namun pada tahun 2014
muncul serangkaian unjuk rasa untuk menuntut Rusia tidak ikut campur dalam persoalan dalam negeri di Ukraina. Ya. Pasalnya, kedekatan Presiden Ukraina saat itu, Viktor Yanukovych, dengan Rusia dianggap dapat mengembalikan Ukraina sebagai bagian dari Uni Soviet puluhan tahun yang lalu. Buntutnya, masa yang kontra terhadap pemerintah Ukraina melengsarkan Yanukovych. Ya. Momen ini disebut sebagai revolusi Ukraina. Di saat yang sama, dua kubu pro dan kontra pemerintahan dikabarkan masih. Ketika pemerintahan Ukraina sedang kosong, Putin sempat bermanuver merebut Crimea pada tahun 2014. Selain itu, pemerintah Rusia juga mendukung kelompok separatis di Ukraina Timur, tepatnya di kota Donetsk dan Luhansk. Ya. Tak berselang lama, kepemimpinan Presiden baru Petro Poroshenko menghasilkan perjanjian damai Minsk pada tahun 2015 untuk mengakhiri kekerasan. Poroshenko sendiri juga yang memulai pendekatan dengan Uni Eropa dan NATO. Akan tetapi, itulah yang membuat Putin meradang. Mantan agen intelijen KGB itu berpendapat bahwa kedekatan Ukraina dengan Uni Eropa dan NATO berpotensi sebagai ancaman bagi Rusia. Sebab ada kemungkinan pangkalan militer NATO dibangun di dekat perbatasan Rusia-Ukraina. Desas-desus invasi Rusia pun berembus pada November 2021 ketika Ukraina dipimpin oleh Volodymyr Zelensky yang meneruskan lobi-lobi dengan Uni Eropa. Citra satelit menunjukkan konsentrasi pasukan militer Rusia berada di dekat perbatasan Ukraina. Jumlahnya diperkirakan mencapai 100.000 tentara lengkap dengan alutsista mereka. Latihan militer skala besar juga dilakukan Rusia pada bulan Januari 2022. Hal ini membuat Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengancam Rusia akan mendapatkan sanksi ekonomi jika tidak menurunkan ketegangan di Rusia. Putin menepis anggapan bakal melakukan invasi. Di sisi lain, ia meminta NATO menyetop aktivitas di Eropa Timur, sekaligus meminta agar negara-negara pecahan Uni Soviet tidak diterima sebagai anggota. Dalam sebuah esai panjang yang ditulis Putin pada bulan Juli 2021 lalu, seperti dikutip CNN Internasional, Putin menyebut Rusia dan Ukraina adalah satu bangsa, sekaligus menuding Barat telah mengacak-acak identitas Ukraina. Ia pun mengakui kedaulatan Republik Donetsk dan Luhansk sebagai negara yang merdeka dari Ukraina. Barat sudah merusak Ukraina dan menariknya keluar dari orbit Rusia melalui perubahan identitas yang dipaksakan, ujar Putin.